Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fi hadza sabah sanata'alam bil ma'iyah fi al-liqa' ats-tsalits anil madah al-qaryah wa darsuna al-yaum yakni al-lughah al-arabiyyah. Kama bahatsna bil ams fi liqa' ats-tsani yakni mana bil amsi nata'alamu ma yata'allaqu fil fasli. Nah, fal'an fi hadzal yaum nuridu an nata'allama ma yata'allaqu fil qaryah. Al-qaryah maknaha yakni desa atau kampung, bisa disebut kampung. Hunaka fi hadha dars hunaka ahdaf katsirah uridu wa awaddu an ukallimakum an hadhil ahdaf. Di pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama itu membaca teks sederhana terkait Al-Qaryah. Selanjutnya yang kedua juga ada menentukan arti kata yang di dalamnya ada teks seperti yang terlihat di buku Fil Asri. Kemudian ada juga membuat kalimat sederhana dari kata yang sudah disediakan dengan memperhatikan unsur mubtada dan khobar. Kemudian ada juga menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Arab. Fi hadzal madah najidu anna katsiran minal mufradat allati lam nafhamuha. Di teks dan percakapan ini banyak dari kosakata yang mungkin belum kita pahami dan belum kita pelajari. Wa sanadrusu bil ma'iyah an hadzal mufradat fil awal. Nah, ini tujuan pembelajaran tadi. Kita masuk di al-mufradat dahulu. Itu ada sami'a yasma'u. Nah, al-makna yakni mendengar. Sumayalihi khotoba yakhtubu, artinya pidato. Kemudian ada manzorun, itu pemandangan. Dan juga ada mimbar. Mamluun, artinya sudah terpenuh, sudah penuh atau terpenuhi. Kemudian ghonamun itu kambing. Bakarotun itu sapi. Jamusun kerbau. Kuhun gubuk. Khodrawat sayur-sayuran. Haklun ladang, maaf salah tulis itu tulisannya lading, yang benar yaitu ladang atau kebun, haklun. Kemudian ada fakihatun, yaitu buah-buahan. Dan juga ada kotofayak tofu, itu artinya memetik. Kemudian ada zinatun, yang artinya hiasan. Dan beberapa kalimat jumlah so'bah, kalimat as-so'bah fil qomus satajiduha fi safhah as-sabi'ah wa tis'in fi hadzal kitab.
Nah, kalian bisa menemukan beberapa kalimat-kalimat yang sulit itu di halaman 97. Kalian buka sendiri, ada tulisannya Qomus. Di situ kalian akan menemukan mufradat-mufradat. Tsumma namdi ilal muhadatsa. Nah, fil awal hunaka nafarani, al awal yakni al ustad, summa atsani yusama bi husna. Sa'al al ustad ila husna, min aina anti ya husna? Nah, iftahu fi safhah ats-tsamina wa tsamanin. Hunaka al muhadatsa, iftahu, dibuka bukunya di halaman 88. Sa'alal ustad min aina anti ya husna? Suma ajabat husna ana minal masjidi. Suma sa'ala maratan ukhra hal masjidu kabirun? Suma ajabat husna na'am huwa kabir. Suma sa'ala maratan ukhra madza ta'malina fih? Suma ajabat ana asma'u khutbatal khatib. Sa'al ustad maratan ukhra aina al-khatib yaktub? Ana al-khatib yaktub? Suma ajabat husna al-khatibu yaktubu alal mimbar. Fi hadhil muhadatsa nafhamu anna hadzani nafarani yatahaddatsani an amri fil masjid. Walakin hadhi kulluha as'ilah al-yawmiyah allati najiduha fi kulli ayamina fi tiwala ma'isyatina. Ini sebuah percakapan yang sering kita temukan di percakapan kita sehari-hari. Yang mana di sini Ustadz bertanya min aina anti ya husna, tentang dari mana kamu husna. Dijawab sama husna itu ana minal masjid, saya dari masjid. Kemudian selanjutnya Ustadz bertanya kembali hal masjid kabir, apakah masjid itu besar? Naam huwa kabir. Naam itu iya ya, kata husna iya itu besar. Madza ta'malina fihi, apa yang kamu kerjakan di dalamnya? Kata Ustadz. Kemudian husna menjawab ana asma'u khutbatal khatib, saya mendengar khutbah dari seorang khatib. Kemudian Ustadz bertanya lagi al khatib yaktub, di mana seorang khatib itu berkhutbah? Husna menjawab al khatibu yaktubu alal mimbar, khatib akan berkhutbah di atas mimbar. Ini muhadasa yang seringkali kita temukan sehari-hari, dan Ustadz berharap kalian bisa mampu menghafal atau minimal bisa mengucapkan. Bisa diucapkan dulu pelan-pelan bersamaan dengan teman-teman kalian, saling dipelajari dan sebagainya. Kemudian selanjutnya sebelum masuk ke soal atau latihan soal atau tugas, nah, di halaman selanjutnya fi safhah atas awat samanin hunakal qiraah amma yata'allaqu bil qaryah. Nah, ini semua yang berhubungan dengan qaryah, kampung atau desa. Ini semua menggambarkan sesuatu yang mempunyai ikatan dengan desa. Dari semua cerita ini kata-katanya sangat terikat dengan sebuah desa. Ada petani, ada buah-buahan, ada hiasan, hawanya bagaimana dan lain sebagainya.
Saya kira untuk qiraah itu tidak perlu kita jabarkan lagi, karena ini udah termasuk dalam salah satu tujuan kita menerjemahkan dalam bahasa Arab dan masuk dalam tugasnya. Nah, ini tugas yang pertama, yaitu uktub hadhil maqalah thumma tarjim ila lughah al-Indonesia birosmin jamil. Ya, saya yakin atakid annakum qad tafhamuna kulla hadhil kalimah, kulla hadhil jumlah. Nah, tulis makalah ini kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi pertama ditulis dulu bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Birosmin jamil itu artinya dengan tulisan yang indah. Jadi jangan sampai seperti tulisan cakir ayam. Nah, ini ada dua. Ini sama saja seperti di qiraah, cuman ini untuk yang bait pertama dan juga bait ketiga. Nah, hadhihi qaryatun manadhiruha jamilatun wa khadra hawa'uha naqiyun wa hadaiquha wasi'atun wa mamlu'ah bil asjar wal buyutu fil qaryah qalilatun bisahatin wasi'ah. Itu kurang kof itu. Fil qaryah an'amun mukhtalifah kal ghanam wal baqar wal jamus wad dajajah wal batpoh. Nah, itu misalkan kalian belum bisa memberikan harokatnya, bisa kalian lihat di buku Fisofa Atasi'a wa Thamanin. Tsumma yalihi al-fallahu qawiyun wa mujtahidun wa yazra'ul khadrawat fil haqli. Al-haqlu wasi'un wa nadhifun min al-a'shab. Hunaka nahrun tawilun wa amikun ma'uhu sofin wa baridun. An-nahru janibal kuh. Nah, ini silakan kalian tulis kemudian kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian soal selanjutnya juga, yaitu ajib hadhil as'ilah al-atiyah. Ini di tamrinat fi sofa at-tis'in di halaman 90. Bisa kalian lihat, ini cuman saya ambil ada 4 nomor. Yang pertama, kaifa manazirul qaryah, tsumma atsani hal hadaiqul qaryah wasi'ah, tsumma yalihi ats-tsalits madza yazra'ul fallah, tsumma ar-rabi' kaifa sya'nun nahri fi tilkal maqalah. Ini yang 1 2 3 saya yakin kalian semuanya bisa, kalian semuanya paham. Sedangkan yang keempat kalau belum paham, artinya bagaimana keadaan sungai di makalah tersebut, di cerita yang di atas di halaman 89 tadi. Nah, tugasnya untuk ini cukup seperti ini aja. Insya Allah ini sudah sampai di batas PTS, sudah sampai di bab Al-Qaryah ya. Ini batas penilaian tengah semester nanti sampai Al-Qaryah ini nanti. Nah, nanti selebihnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengulang kembali bahasa Arab lagi, belajar kosakata lagi, belajar percakapan lagi, dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini yang ingin Ustadz sampaikan yaitu usahakan mengerjakan dengan sendiri-sendiri dan jangan sampai mencontek. Nah, karena di yang tugas yang kedua kemarin itu banyak sekali yang mengambil dari punya temannya, yang milik temannya itu diambil kemudian diupload, yang milik temannya diambil, dicoret namanya kemudian diupload dan sebagainya ya. Itu kan ketahuan tulisannya sama, nanti yang nyontek dan yang memberikan contek itu sama-sama tidak akan punya nilai. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada yang tidak paham, yang belum paham, mungkin bisa nanti
ditanyakan kembali, seperti itu ya. Insya Allah ini menjadi wasilah buat kita. Semoga kita dimudahkan dalam belajar bahasa Arab ini dan bisa meningkat walaupun sedikit demi sedikit, nggak apa-apa ya. Ashkurukum jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu selanjutnya di pertemuan keempat dan kelima sebelum lanjut ke PTS. Dan terima kasih. Silakan dikumpulkan paling lambat hari Selasa besok, itu paling lambat sudah dikumpulkan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.